Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen dulu siswa-siswa yang tidak hadir ya. Coba tolong kalian lihat teman sebelahnya, depan belakang, apakah ada yang berhalangan hadir. Ya, Rudi kenapa? Rudi sakit. Oh, ya. Ada lagi yang tidak hadir? Lisa kemana? Oh, izin ya. Oke. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mereview ya mengenai pertemuan kita pada minggu yang lalu. Pada minggu lalu kita mempelajari masalah tentang sistem pernafasan pada hewan ya. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya yang pernah Bapak terangkan? Intinya sistem pernapasan pada hewan itu ada 3 ya pada umumnya, yang terjadi pada ikan melalui insang, lalu pada belalang menggunakan trakea, dan juga mamalia dengan paru-paru ya. Oke, untuk memasuki materi yang pertama kita akan membahas mengenai yang namanya sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan pada hewan. Bapak ingin bertanya dulu kepada siswa-siswi semua di sini, apakah ada yang tahu dari pengertian pencernaan itu apa? Oke, ada yang ingin memberitahu apa itu pencernaan? Apakah udah ada yang baca-baca sedikit gitu mengenai sistem pencernaan? Mengubah zat makanan? Oke, bisa. Kita tampung dulu ya jawabannya. Lalu ada lagi? Tidak ada ya. Jadi Bapak langsung masuk aja. Oke, materi yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan itu adalah suatu metabolisme ya, yang mengubah zat makanan menjadi nutrisi ya. Lalu ada lagi yang berpendapat bahwa sistem pencernaan adalah suatu zat yang makanan yang mengubah bahan makanan menjadi kompleks ya, dari kompleks menjadi sederhana ya. Intinya itu sistem pencernaan. Lalu sistem pencernaan menurut tempatnya itu dibagi menjadi 2. Ada ekstrasel dan juga intrasel. Di mana ekstrasel adalah pencernaan yang terjadi di luar sel ya, dan melibatkan banyak organ tubuh di dalamnya ya. Lalu pencernaan intrasel, pencernaan yang terjadi di dalam sel itu sendiri ya, biasanya dibantu dengan enzim-enzim ya. Ekstrasel itu bisa dikatakan dengan istilah pencernaan hewan tingkat tinggi ya. Ini di sini hewannya tingkat tinggi. Yang artinya tingkat tinggi di sini itu dia dari mulai sistem pencernaan, dari mulai mulut sampai ke anus itu dia sudah lengkap ya. Lalu yang kedua menurut tempatnya pencernaan itu ada intrasel atau biasa disebutkan hewan tingkat rendah, yang artinya
di mana sistem pencernaannya itu masih belum sempurna ya. Contohnya pada apa nih? Intrasel itu biasa terjadi di hewan. Ada yang tahu? Ya, betul, invertebrata. Contohnya apa invertebrata itu? Ada moluska, ada apa lagi? Antropoda dan lain sebagainya. Lalu di ekstrasel itu contohnya seperti apa? Seperti hewan vertebrata. Apa aja? Seperti mamalia ya, Pisces, amfibi dan lain sebagainya. Oke. Lalu di sini apa sih yang dicerna ya? Jadi apa yang dicerna, di mana tempatnya, lalu apa yang dihasilkan, itu ada zat-zat makanan yang nutrisinya itu nantinya akan diserap di usus. Ada berbagai macam contohnya ya, seperti misalkan karbohidrat ya. Ini yang pertama, jadi saya mengambil 3 nutrisi yang umumnya sangat penting untuk sistem pencernaan ya. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dicerna di mulut ya. Dimana dicerna di mulut ini menggunakan secara enzimatis dan juga secara mekanik ya tentunya, di mana dibantu dengan gigi dan lain sebagainya. Lalu ketika terjadi karbohidrat dicerna di mulut ya, dia menggunakan atau secara enzimatisnya juga menggunakan enzim ya, atau senyawa-senyawa lainnya seperti enzim petialin dan juga amilase pada mamalia. Lalu yang dihasilkannya apa? Karbohidrat, itu gula ya. Yang kedua itu ada protein. Di mana protein itu dicernanya ada yang tahu di mana pencernaan protein terjadi? Di lambung ya, di lambung. Di lambung. Dengan bantuan enzim yang namanya enzim protease. Lalu dia hasil akhirnya atau nutrisi yang sudah sederhananya yaitu berupa asam amino. Dan yang ketiga ada lemak atau bisa juga disebut dengan lipid ya. Dimana lemak atau lipid ini dicernanya di usus ya. Lalu menggunakan enzim apa? Ada lipase usus, pankreas, dan lambung. Lalu senyawa sederhananya apa yang dihasilkan? Yaitu asam lemak atau glikoserol. Nah, nanti senyawa yang sederhana ini semuanya ya akan diserap di usus. Jadi semuanya itu akan diserap di usus karena usus fungsinya sebagai penyerapan ya. Setelah di usus lalu dibawa kemana? Nutrisi yang sudah sederhana ini dibawa ke sistem peredaran ya, sistem peredaran. Nah, setelah sampai di sistem peredaran, nanti si nutrisi-nutrisi ini ya akan didistribusikan ke sel-sel jaringan ya, jaringan hewan, ada jaringan ekstroderma, endodermal. Setelah semua tersalurkan di jaringan, lalu jaringan akan mengolah si nutrisi tersebut agar menghasilkan atau hasil akhirnya itu berupa energi atau ATP, adenosin trifosfat. Nah, di mana ATP ini adalah salah satu sumber energi yang sangat sekali dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup untuk melakukan serangkaian aktivitas kesehariannya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi awal sistem pencernaan? Apa? Oh, mau bertanya apa, Ardi? Oh, ini yang tadi ya. Hewan tingkat tinggi tingkat rendah, yaitu dilihat dari tempatnya. Jadi dia itu tinggi rendahnya itu ya seperti tadi, di mana organ-organ sistem pencernaannya itu sudah lengkap atau belum.
Rata-rata kan di hewan invertebrata itu rata-rata pada belum, dia tidak mempunyai rongga mulut, tidak mempunyai anus. Jadi seolah-olah sistem pencernaannya itu belum sempurna. Beda dengan vertebrata yang sudah sempurna, dari mulai mulut sampai anus itu dia sudah ada ya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan satu contoh, yaitu contoh hewannya ya. Kita akan membahas hewannya ya. Hewannya itu kita ambil contoh dari vertebrata ya. Dari vertebrata dulu. Vertebrata. Kita ambil contohnya sapi ya. Sapi. Di mana sapi, Bapak ingin bertanya dulu kepada semuanya yang ada di sini, apakah kalian pernah melihat sapi itu ketika diam, tetapi dia mulutnya seolah-olah sedang mengunyah ya. Tetapi dia tidak sedang makan. Di depannya tidak ada rumputan, tidak ada makanan. Jadi seolah-olah sapi itu sedang tidur, matanya meram, tapi dia mengunyah. Nah, kenapa, ada yang tahu? Mengunyah 2 kali. Iya, tepat sekali. Mengunyah 2 kali itu kita sebut istilahnya dengan hewan ruminansia ya. Jadi sapi ini adalah salah satu hewan ruminansia ya. Kita bahas ya mengenai sistem pencernaan sapi ya. Nah, yang pertama, sapi. Nah, kita harus tahu dulu nih, lambung sapi itu ada 4 ya. Kita mulai dulu dari organ-organnya. Yang pertama mulut, esofagus ya, terus rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus, dan yang terakhir anus. Di mana esofagus, rumen, retikulum, dan omasum, abomasum ini adalah 4 lambung sapi ya. Jadi lambung sapi ada 4, yaitu mulai dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kita mulai ya. Yang pertama, sapi makan apa? Ada yang tahu? Makan rumput ya pastinya ya. Di mana rumput itu mengandung selulosa. Selulosa itu adalah salah satu jenis polisakarida yang sangat-sangat sulit untuk dicerna. Untuk itu sapi aja butuh 2 kali yang namanya mencerna makanan atau mengunyah makanannya ya. Yang pertama, selulosa itu akan dimakan oleh sapi melalui mulut atau rumput ya. Rumput dimakan melalui mulut. Lalu mulut di sana terjadi reaksi yang namanya secara enzimatis maupun secara mekanik dengan bantuan enzim atau bantuan gigi dan lain sebagainya. Lalu akan menuju ke esofagus. Di mana esofagus ini ya, di mana esofagus ini adalah salah satu rongga yang seperti terowongan untuk si sapi itu menelan makanannya atau selulosa atau zat makanannya itu menuju rumen. Nah, di lambung sapi rumen inilah ya banyak pencernaan yang dibantu oleh bakteri. Salah satunya adalah bakteri. Ada yang tahu nama bakterinya? Ini umum kok, biasa disebutkan. Tidak ada yang tahu ya. Oke, mungkin kita belum masuk ke materi mikrobiologi ya. Namanya bakterinya itu adalah Copromonas subtilis ya. Nah, dan juga dibantu dengan mikroba. Mikrobanya itu adalah mikroba yang menghasilkan enzim selulase. Enzim selulase ini yang nantinya akan dipakai untuk mencerna selulosa. Ya. Lalu makanan akan diteruskan menuju retikulum. Nah, ke sini ya, ke retikulum. Tadi rumen, kemudian esofagus, mulut, dan retikulum. Diapain makanan yang sudah masuk atau zat makanan di retikulum adalah dia itu diproses secara fermentasi ya, dan menggunakan bakteri anaerob. Dan di retikulum juga nanti setelah maaf tadi yang setelah kita di rumen itu si zat makanan akan dibalikan kembali atau dikunyah kembali ya, dikeluarkan lagi dalam gumpalan kut di mulut. Nah, nanti dari mulut dikunyah lagi pada saat sapi santai, lalu diteruskan ke retikulum ya. Jadi urutannya mulut, esofagus, rumen, dibalikan lagi ke mulut, lalu setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya
dia dibalik langsung menuju retikulum. Nah, di retikulum inilah proses secara fermentasi tadi dan menggunakan bakteri anaerob. Lalu zat makanan akan diteruskan ke omasum. Nah, di omasum inilah dicerna lagi si zat makanan tersebut menggunakan enzim-enzim pencernaan. Dan yang terakhir setelah sudah dicerna lalu masuk ke dalam abomasum. Di mana abomasum ini adalah salah satu dari 4 lambung yang sebenar-benarnya lambung yang ada di sapi ya. Sebelum nantinya diteruskan ke usus ya. Nah, di usus inilah proses yang namanya penyerapan sari makanan. Nah, penyerapan sari makanan ini sari-sarinya jadi diambil nih. Ya, yang tadi mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, itu semuanya diangkat sarinya. Lalu ampasnya dikeluarkan melalui anus ya. Jadi anus adalah salah satu organ terakhir pada hewan vertebrata yang akan mengeluarkan sisa-sisa zat makanan berupa kotoran atau feses ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata, contohnya sapi atau biasa dikatakan dengan hewan ruminansia? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam contoh hewan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai vertebrata, jadi sekarang kita membahas invertebrata. Nah, invertebrata ini kita ambil contohnya, salah satunya adalah belalang ya, belalang. Nah, di mana kita kalau membahas mengenai sistem pencernaan pada invertebrata, itu kita harus membagi dulu bagian-bagian part 1, part 2 atau part depan, tengah atau belakangnya ya. Yang pertama itu ada part bagian depan atau sistem pencernaan bagian depan ya. Itu biasa disebut dengan stomodem. Di mana stomodem ini banyak jaringan eksodermalnya. Lalu organnya apa aja di bagian depan ini? Yang pertama mulut. Ya. Yang kedua ada faring, esofagus, ada tembolok, dan proventriculus. Proventriculus atau lambung depan ya, sama. Jadi nanti sistem pencernaannya akan masuk melalui mulut dulu, lalu akan diteruskan ke faring, lalu ke esofagus, didoronglah ke dalam tembolok, di mana tembolok ini adalah salah satu organ yang menampung zat-zat makanan yang nantinya akan dicerna ya di proventriculus atau lambung depan ya. Setelah nanti dicerna, dia masuk ke proses atau bagian yang tengah. Nah, tengah itu biasa disebut dengan mosenteron. Di sini banyak sekali terkandung jaringan endodermal ya. Di bagian tengah ini hanya ada organ ventriculus. Nah, ventriculus ini adalah lambung tengah ya, atau lambung yang sebenarnya lambung ya. Di ventriculus ini sama, terjadi berbagai pencernaan untuk menghasilkan senyawa yang lebih sederhana ya. Nanti setelah semuanya sudah dicerna di ventriculus, lalu akan diteruskan menuju sistem pencernaan atau sistem bagian pencernaan yang ketiga atau belakang ya. Nah, belakang ini biasa disebut dengan apa? Kalian tahu? Proctodem. Nah, di mana proctodem ini atau biasa disebut banyak terkandung jaringan endodermalnya, organnya ada apa aja? Nah, organnya itu yang pertama ada pilorus, yang kedua ada ilum atau usus, yang ketiga ada rektum, dan yang keempat ada anus. Nah, di pilorus ini sama ya, yang tadi zat makanan sudah ada di tengah atau sudah dicerna di lambung, dia akan diteruskan menuju pilorus ya. Di pilorus itu nanti makanan akan diserap ya menuju sebelum nyampe penyerapan totalnya terjadi di ilum atau di usus. Sama seperti vertebrata tadi, diambil sari makanannya lalu sisa ampasnya akan ditampung dulu di rektum.
Jadi penampungan sementara kotoran sebelum dikeluarkan menuju anus ya. Kurang lebihnya seperti itu ya sistem pencernaan pada hewan vertebrata maupun invertebrata ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung mengenai sistem pencernaan? Tidak ada ya. Oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sistem pencernaan yaitu yang pertama adalah sistem pencernaan baik pada hewan vertebrata maupun invertebrata itu sangat berbeda ya, tetapi ada juga yang sama itu ya, cuman lebih lengkap itu sistem hewan pencernaan pada vertebrata ya, makanya disebutkan kategori hewan tingkat tinggi ya. Lalu pencernaan tersendiri itu artinya adalah suatu proses metabolisme ya, yang dimana dia mengubah zat makanan ya menjadi nutrisi baik secara mekanik ataupun secara enzimatis ya, dan juga proses pengubahan antara pencernaan proses perubahan zat makanan tadi. Oke ya. Mungkin sekian dari Bapak. Nanti untuk mengenai tugas Bapak akan kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Nanti tolong dibuka ya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akhiri. Semoga di pertemuan berikutnya dapat hadir semua ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.